wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Dwi Rahayu dengan NIM 231011032, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang saya buat dengan judul Iman kepada Malaikat. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Malaikat selalu menyampaikan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul, seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Di sini kita tahu nggak sih apa pengertian dari malaikat? Malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata laka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Iman kepada malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun iman dan 6 rukun Islam, tepatnya rukun iman yang kedua. Berikutnya adalah hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada-qadar. Hal ini berdasarkan pada dalil naqli, yakni dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dan yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini saya akan membahas wujud dari malaikat. Penjelasan malaikat yang diciptakan dari cahaya merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang. Mereka karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya. Mereka tidak bertambah tua ataupun bertambah muda. Keadaan mereka sekarang sama persis ketika mereka diciptakan. Malaikat dapat melintasi alam semesta secepat kilat atau bahkan lebih cepat lagi. Mereka tidak berjenis laki-laki ataupun perempuan dan tidak berkeluarga. Baik, di sini saya akan membahas sifat-sifat dari malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Ini berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan jin yang diciptakan dari api.
Malaikat memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Mereka dapat berubah bentuk, berpindah tempat, mengetahui hal-hal gaib, dan melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia dan jin. Kemudian, sesuai dengan tugas malaikat, senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Mereka selalu beribadah kepada Allah dengan cara dan fungsi mereka. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, tidak bersuami atau istri, tidak beribu dan bapak, mereka tidak beranak, dan mereka tidak membutuhkan makanan. Selanjutnya, yaitu nama-nama dan tugas malaikat. Ada 10 malaikat yang kita ketahui. Yang pertama adalah Jibril. Tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Dia bertugas untuk menurunkan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Bertugas untuk meniup sangkakala pada hari akhir dan hari kebangkitan. Yang keempat, Israfil. Bertugas untuk mencabut atau mengambil nyawa. Yang kelima dan keenam, Munkar dan Nakir. Mereka berdua bertugas untuk bertanya di dalam kubur. Yang ketujuh, Rokib. Bertugas untuk mencatat segala amal perbuatan baik yang telah dilakukan oleh manusia. Yang kedelapan, Atid. Bertugas untuk mencatat segala amal perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Yang kesembilan, Malaikat Malik. Bertugas untuk menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah Malaikat Ridwan, yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Nah, tempat-tempat yang tidak disukai malaikat diantaranya tempat yang di dalamnya terdapat babi atau anjing, kecuali anjing untuk kepentingan penjagaan keamanan pertanian dan berburu. Kemudian, tempat yang terdapat patung atau gambar. Tempat yang di dalamnya ada seseorang muslim yang mengacungkan dengan senjata terhadap saudaranya sesama muslim. Kemudian tempat yang berbau tidak enak atau menyegarkan. Itulah diantaranya tempat-tempat yang tidak disukai oleh malaikat. Nah, apa sih perbedaan manusia, jin, dan malaikat? Malaikat, jin, dan manusia adalah 3 makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya memiliki perbedaan sifat dan tugas yang diemban pun berbeda. Yang pertama, segi asal mula kejadiannya. Islam menjelaskan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Hal ini dijelaskan melalui salah satu riwayat Muslim yang isinya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang kedua, dari segi sifat. Malaikat dijelaskan hanya memiliki sifat mulia, selalu taat kepada Allah, bersalawat, dan selalu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Tidak pernah tidur, sementara sifat jin dan manusia terbagi menjadi 2, yaitu ada yang taat dan ada yang ingkar. Perwujudan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu berusaha untuk mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menampilkan perilaku bersyukur. Yang ketiga, berupaya mencari rezeki yang baik dan juga halal. Yang keempat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diselamatkan dalam menghadapi berbagai musibah dan hari kiamat. Yang kelima, berusaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat. 1. Mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Yang kedua, mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa para malaikat itu bersifat tubuh halus atau gaib.
Yang ketiga, meyakini atau mempercayai dalam hati bahwa orang beriman dan beramal soleh itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Tanda-tanda beriman kepada malaikat yang berupa sikap lahir yaitu pertanyaan lisan, yaitu percaya adanya malaikat dan sifat-sifatnya. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah, hikmahnya iman kepada malaikat adalah pertama, meningkatkan dan menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk sikap jujur, amanah, dan mendorong untuk senantiasa berperilaku baik. Yang ketiga, memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mampu menghindarkan dari perbuatan-perbuatan tercela yang mengakibatkan dosa. Dan yang terakhir, selalu berhati-hati dalam melakukan berbagai perbuatan. Itu dia sedikit presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.